Jadi saya mau kasih sedikit kesaksian untuk mengawali renungan kita hari ini, khotbah hari ini. Jadi sesudah barusan kita tahu Paus datang ya ke Indonesia, dan mungkin ada yang ke GBK, tidak ada ya. Tapi teman saya yang sudah tinggal di Australia, ya teman SMA yang tinggal di Australia, dia datang ya ke Jakarta khusus untuk itu ya, bukan khusus ya, sekalian dia acara lain ya. Tapi dia datang itu langsung ke Jakarta, ke Kuala Lumpur dulu, kemudian ke Jakarta. Nah, dia kumpulkan kami teman-teman SMA yang ada di Jakarta. Besoknya dia hadir di misa akbar itu. Tinggal di Hotel Sultan. Hotel Sultan itu hotel yang bintang 5 yang sudah hampir ditutup sepertinya ya, mungkin mau direnovasi. Tapi dia begitu semangat saudara ya untuk hadir di acara itu ya. Nah, tapi yang saya ingin ceritakan bukan hanya dia ya. Pada malam hari sebelum acara itu teman-teman yang di Jakarta dikumpulkan. Jabodetabek ya. Ada Ibu Ika datang ya, Ibu Ina datang. Ada kira-kira 24. Kami kumpul tapi bukan suami istri gitu ya. Nah, saudara, salah satu yang menyolok dari teman-teman saya itu yang belum pernah bertemu sejak SMA lulus ya, ya kelihatan susah hidupnya saudara ya, ya kelihatan lebih tua daripada teman-teman yang lain ya, sepertinya hidupnya susah sekali. Dan nanti setelah menjelang pulang dia ternyata dijemput anaknya ya, dan jadi saudara, sekolah saya itu Katolik ya, dan semua Chinese lah orangnya gitu ya. Saudara, ternyata anaknya itu ya, kalau saya ketemu di luar konteks teman-teman ini, saya nggak menduga anak itu anaknya teman saya itu saudara ya, karena dia pakai jilbab dan bukan persis, sama sekali tidak ada Chinese-nya begitu. Nah saudara, sementara teman-teman yang lain berbeda ya, ada yang pengusaha, kebanyakan Katolik, ada yang Kristen gitu ya, dan baik wajar-wajar gitu kehidupannya. Jadi saudara, waktu bertahun-tahun bisa mengubah orang seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu mengingatkan saya satu teman lain lagi ya. Saudara, dulu pada waktu saya masih kuliah itu ada persekutuan ya, dan saya suka hadir, dan ada satu tempat di mana persekutuan itu sering diadakan. Ya, tentu salah satu teman saya ya, mahasiswa zaman itu. Dan saya ingat anaknya, ini cewek saudara ya, anaknya ceria, semangat ya, melayani dan menyediakan tempatnya untuk persekutuan ya. Nah saudara, nantinya ya berapa puluh tahun tidak ketemu, reuni ya. Reuni, dan sudah pakai jilbab saudara ya, sudah pakai jilbab, dan nanti dengan ceritanya, wah susah sekali kawin dengan orang dari Timur Tengah sana, kemudian dituduh selingkuh, diceraikan, dan tidak bisa ketemu anaknya saudara. Nah saudara, saya bukan dari keluarga Kristen ya. Ya sebenarnya waktu kecil saya bandel semua ya, tapi kalau sekarang nggak kelihatan bandelnya ya. Sudah diubah oleh Tuhan ya. Tapi maksudnya saya, wah saudara, pokoknya sudah mengalami bandelnya itu waktu kecil ya. Nah saudara, saya juga tidak bisa terlalu, saya kemudian diajak teman ke gereja, saya tidak terlalu bisa terima Tuhan, karena saya tahu kehidupan orang-orang Chinese yang mau sukses itu harus seperti apa gitu ya. Harus punya koneksi, harus nyogok dan sebagainya itu ya. Tapi puji Tuhan, lulus saya nggak dapat kerjaan, saya ikut om saya ke Australia. Nekat ya, karena sebenarnya keluarga kami luar biasa-biasa, keluarga yang nggak mampu lah untuk sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi nonton aja om saya, kemudian nanti bantu-bantu bersih-bersih, belanja-belanja ya. Terus
boleh tinggal di situ dan kemudian bisa sekolah. Nah, saudara, di situ kemudian saya bertemu dengan pelayanan Kristen itu, dan pada waktu itu saya saya terima Tuhan dan saya mau melayani dia, gitu saudara. Nah, tema kita kan hari ini iman dan pemuritan, saudara. Kemudian saya ikut macam-macam persekutuan, pembinaan dan sebagainya. Nah, saudara, sehingga hari ini ya saya hadir di tempat ini. Kalau tidak, mungkin saya adanya di mana, mungkin ya di rumah atau mungkin di tempat lain ya. Dan ya sebenarnya ada banyak hal yang kemudian kalau saya bandingkan dengan banyak orang itu, Tuhan memberikan yang luar biasa bagi hidup saya, saudara. Ya. Ada family dan sebagainya yang tidak mau terima Tuhan, tetap aja di kampung, ya begitu-begitu hidupnya, saudara ya. Ya, jadi kalau saya bandingkan, ada seorang hamba Tuhan, saudara ya, dia dulunya orang seberang ya, kemudian dia terima Tuhan ya, kemudian dia diundang oleh persekutuan ke satu hotel. Dia mengatakan, seandainya saya tidak terima Tuhan, saya tidak pernah ke hotel ini, saya nggak akan pernah menginjak hotel bintang seperti ini, begitu. Jadi saudara, hari ini tema kita adalah iman dan pemuritan yang sebenarnya menjawab panggilan Tuhan itu. Ya. Nah, saudara, jawaban kita kepada panggilan itu menentukan hidup kita nanti kemana, saudara. Ya. Karena ketika kita menjawab ya, maka kita ikut Tuhan kita yang kasih, yang punya rencana bagi kita ya, rencana yang baik bagi kita dan membawa kita kepada hidup yang baik, saudara. Tapi kalau saudara bilang tidak ya, maka ya ujungnya tidak baik, saudara. Seperti diilustrasikan pengalaman hidup begitu banyak oleh teman-teman saya ya. Nah, saudara, mari kita hari ini membaca Matius 4 ayat 18-25 ya. Mari kita baca bergantian, bro ya. Ini kisah yang saya yakin saudara sudah sering membaca ya. Matius 4 ayat 18 sampai 25 ya. Nah, saya baca versi yang baru, tidak terlalu berbeda. Mungkin Bapak Ibu Saudara membaca versi yang lebih lama ya, tidak masalah. Oke, judulnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan jala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawahlah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan yang sebaiknya kalau kita membaca, merenungkan dan mengalami firman itu. Jadi saudara, ini adalah kisah pemanggilan
4 murid Yesus yang pertama, ya, 4 Yesus yang pertama. Terjadi di dekat di tepi Danau Galilea, ya. Jadi saudara, di situ di ayat 18 dan 21, ya, kita melihat Yesus memanggil 4 murid, ya. Satu Simon yang nanti disebut Petrus dan saudaranya Andreas, ya. Andreas. Kemudian setelah 2 ini dipanggil, kita ketemu Yesus memanggil lagi Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus. Dan 3 di antara mereka nanti akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Yesus, ya. Istilahnya lingkar dalamnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Yang nanti sangat hadir di dalam berbagai event penting Tuhan Yesus, ya. Ketika dimuliakan di atas bukit, ya. Kemudian ketika berdoa di Getsemani, ketika menyembuhkan beberapa orang, itu yang hadir 3 ini, saudara, ya. Ya, jadi ada orang yang diberi kasih karunia seperti itu. Nah, saudara, ketika Petrus dipanggil bersama dengan Yohanes, maka Petrus disebut dulu. Petrus dengan Andreas, ya. Itu Petrus disebut lebih dahulu, ya. Tapi kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 35-42, itu sebenarnya yang tahu Yesus dulu adalah Andreas, ya. Kemudian Andreas memanggil Petrus, mengatakan, "Oh, kita sudah bertemu dengan Mesias, ya, Mesias." Nah, tapi saudara, Petrus disebut lebih dahulu, ya. Ini menunjukkan nantinya Petrus adalah orang yang memiliki tugas yang tertentu, ya, yang lebih berat, ya, yang memimpin begitu. Itu apa yang terjadi. Nah, saudara, yang penting bagi kita adalah siapa yang dipanggil oleh Tuhan ini, saudara. Ya. Mereka ini adalah nelayan. Nelayan itu bekerja dengan tangannya, ya. Jadi bukan ahli Taurat, ya, yang pemimpin agama, ya, orang-orang Farisi, ya. Orang yang waktu itu dilihat sebagai orang-orang yang hebat, ya, yang tahu agama. Nah, gitu, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang sederhana, ya. Dikatakan dia ini orang yang biasa, ya, orang yang biasa. Itu, saudara, ya. Jadi orang yang bekerja di tepi pantai itu, saudara, ya. Ya, kalau mungkin kita juga ada di antara kita yang orang biasa, saudara, ya. Mungkin ada yang nyupir bus atau ini, ya, apa namanya, mobil trayek gitu, ya. Masih ada nggak zaman sekarang, ya? Atau ya mungkin jualan, ya. Mungkin kita ada yang seperti itu, saudara, ya. Tapi saudara tidak perlu kecil hati karena Tuhan ternyata memanggil orang yang sederhana, saudara, ya. Jadi dia sebenarnya lebih suka bekerja dengan orang yang sederhana, ya. Ya, karena apa, saudara, ya? Karena ketika dia bekerja dengan orang sederhana, itu menunjukkan bahwa yang bekerja sebenarnya adalah Tuhan. Mengubah hidup orang itu, ya. Dan kemudian memakai orang itu. Tapi saudara, sebenarnya ini bukan masalah fisik, ya, yang pekerjaannya sederhana. Karena dia akhirnya juga memanggil Paulus, ya. Paulus, ya, yang orang Farisi juga, yang pendidikannya hebat juga, pengetahuannya hebat juga, ya. Tetapi kemudian dia bertobat, ya, kemudian menjadi orang yang sangat rendah hati. Jadi saudara, kesederhanaan ini utamanya adalah di masalah hati, saudara, ya. Bahwa hatinya itu memang melihat dirinya ini adalah orang yang biasa-biasa saja, saudara, ya. Jadi kalau saudara merasa sebagai orang yang lebih daripada yang lain, orang yang hebat, ya, ini memang sulit Tuhan memanggil kita, ya. Mungkin Tuhan harus mengerjakan banyak pengalaman hidup, membuktikan bahwa saudara orang biasa-biasa saja, saudara terima bahwa saudara orang biasa saja, maka Tuhan bisa panggil dan pakai saudara. Jadi saudara, mari, ya, melihat diri kita ini orang biasa-biasa saja, saudara, ya. Bukan orang yang hebat, yang spesial gitu, saudara, ya. Di mata Tuhan kita ini sama, ya. Sukunya apa, pekerjaannya apa, umurnya berapa, pendidikannya apa, S1, S2, S3, sampai S lilin atau S apa lagi, saudara, sama, ya.
Tuhan melihat hati, apakah hati saudara ini biasa-biasa saja. Berarti apakah saudara ini, saya dan saudara ini punya kerendahan hati. Maka kalau kita punya kerendahan hati, Tuhan akan panggil. Amin, saudara? Ya, jadi mari kita melihat diri kita biasa-biasa saja, ya. Nah, saudara, panggilan dia itu adalah begini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Ya, jadi saudara, ini saudara juga pada zaman itu tidak umum, ya. Karena biasanya orang-orang muda ini, ya, yang ingin belajar ini, dia cari rabi, ya. Kemudian dia mau ikut rabi gitu. Dia yang kejar rabi itu, ya. Nah, tapi di sini saudara, yang memanggil adalah Yesus, ya. Yesus yang mengambil inisiatif gitu, saudara, ya. Jadi saudara, kalau saudara ada di tempat ini, saudara, ya, jangan dipikir saudara orang spesial yang kemudian bisa datang ke tempat ini. Datang ke tempat ini gampang, ya. Ya, tapi datang kepada Tuhan itu hanya bisa kalau Tuhan mencari kita, saudara, ya. Dialah yang mencari kita gitu, ya. Yang kemudian mengumpulkan kita, ya. Jadi dialah yang memanggil, ya. Jadi saudara, dan dia memanggilnya apa? Ikutlah aku, gitu, ya. Jadi saudara, dia ini memanggil para murid ini ikut, ya. Untuk apa? Untuk belajar, ya, nanti belajar, ya. Dan belajar dari mana? Dari apa yang Tuhan katakan dan Tuhan lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi saudara, ketika dipanggil seperti ini, maka ya kita itu sebagai orang, sebagai manusia berhadapan dengan Tuhan, maka tidak ada jalan lain, ya. Respon yang diharapkan adalah ikut, saudara, ya. Ikutlah aku. Anda nanti aja, nggak bisa, saudara, ya. Kalau saudara diajak oleh teman, ya, orang tua pun masih bisa. Ayo, ikut papa ke kampung sana, mudik. Enggak, malas. Kita nggak bisa paksa, saudara, ya. Tapi saudara, kalau yang ajak Tuhan, ayo ikut saya. Wah, gimana saudara? Saudara akan kemana kalau nggak ikut Tuhan, saudara, ya? Jadi saudara, ini adalah panggilan dari Allah, ya. Nah, saudara, panggilan ini memang nanti dilanjutkan menjadi penjala manusia, ya. Nah, saudara, ada orang-orang yang dipanggil secara betul-betul ikut, ya. Kalau murid pada waktu itu ikut secara fisik, saudara, ya. Nah, pada zaman ini ada orang yang dipanggil untuk melayani dia, ya. Jadi saudara, kalau ada panggilan untuk melayani dia penuh waktu, ya, menjadi hamba Tuhan seperti gembala, saudara, tidak ada respon yang alternatif kecuali ya, saya mau melayani Tuhan. Amin, saudara, ya. Tapi saudara, bagi kebanyakan orang, ya, ketika diajak ikut dia, maka dia juga harus mengatakan, ya, saya mau ikut engkau, ya, dengan sepenuh hati. Ya, artinya saudara, saya ikut Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya, ya, dalam pekerjaan, ya, saya mau ikut Tuhan, ya. Jadi saya mau bekerja dengan cara yang Tuhan berkenan, ya. Saya mau berkeluarga, ya, saya mau berkeluarga dengan cara yang Tuhan berkenan, ya. Kita tahu Tuhan menghendaki kita berpasangan dengan yang sepadan. Satu suami, satu istri, gitu, saudara, ya. Jadi saudara, dalam mendidik anak-anak, ya, kita juga mau ikut Tuhan, ya, mendidik anak-anak berpengetahuan dan percaya Tuhan dan takut Tuhan, gitu, saudara. Jadi saudara, panggilan ini ada yang khusus yang memanggil orang melayani Tuhan penuh waktu seperti 12 murid ini, ya. Tapi bagi banyak orang seringkali adalah panggilan untuk ikut Tuhan sepenuh hati, ya, itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, masing-masing memiliki panggilan yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki kesamaan. Kita dipanggil untuk ikut Tuhan sepenuh hati.
Jadi kalau saudara sekarang masih belum sepenuh hati, ya mari kita bertobat, saudara. Saya mau ikut Tuhan, tetapi memaafkan orang itu saya belum bisa. Wah, saudara, itu belum ikut Tuhan, saudara. Ya, karena yang memanggil kita bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan teman kita. Ya, saya ada dengar cerita-cerita, oh saya mau ya memaafkan, tapi saya tidak mau berteman lagi. Ya sebenarnya seperti belum memaafkan, saudara. Ya, kalau sudah memaafkan itu ya seharusnya berteman lagi gitu. Ya, saya mau memaafkan, saya mau berkumpul lagi, tapi saya tidak bisa bersekutu dengan dia. Wah, nggak bisa, saudara. Ya, karena bersekutu dengan sebagai orang percaya, kita bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama, saudara. Ya, jadi saudara lihat hati saudara, lihat hidup saudara. Ya, ada panggilan, ikut saya. Ya, ya Tuhan, sepenuh hati. Nah, di mana saudara yang belum ikut Tuhan? Ya, kita harus bertobat, saudara. Kalau tidak, percuma. Ya, kita tidak bisa ikut Tuhan sebagian-sebagian. Ya, kalau kita berjalan ya melampaui banyak lampu merah, ya kan? Ini saya mau ikut, saya mau ini. Jalannya sepi, saya tunggu hijau. Ya. Yang di sana, oh oke, saya tunggu hijau. Terus yang di sana, wah, ini kalau saya nggak langgar, saya akan ketinggalan. Saya langgar. Tetap aja saudara melanggar, saudara, ya. Apalagi pada waktu saudara melanggar ditangkap polisi, wah sudah ketahuan sekali, saudara. Saudara bilang, oh, yang tadi saya tidak melanggar, Pak. Ya, hanya ini saja melanggar, kok malah Bapak tangkap. Mestinya Bapak jaga di sana, nggak bisa, saudara, ya. Nggak bisa, saudara, ya. Nah, jadi saudara jangan bilang, oh ya saya mau ikut Tuhan seminggu sekali ke gereja, ya. Saya mau kasih persepuluhan, ya. Tapi melayani tunggu dulu, ya. Soal pekerjaan, ya saya mau kerja baik-baik. Tetapi soal pajak tunggu dulu. Saudara tidak bisa, saudara. Saya peringatkan nggak bisa, saudara. Ya. Karena apa? Karena yang manggil kita adalah Tuhan, ya, bukan manusia. Itu poin kedua. Poin ketiga itu mengatakan begini: kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Jadi setelah ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi saudara, orang yang sederhana ini kemudian akan diubah oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Terjadi satu perubahan besar, saudara, ya. Ya, dari yang mengumpulkan ikan, ya, sekarang mengumpulkan manusia, gitu, saudara. Jadi saudara, kita itu sebagai orang percaya dipanggil untuk percaya Dia, beriman, tapi juga untuk menjadi penjala manusia. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah menjala manusia, ya. Ya. Dengan segala peranan yang dibawakan, ya. Jadi saudara, menjala manusia adalah berbicara tentang penginjilan istilah kita, ya. Jadi menangkap manusia, membuat manusia lain ini tahu ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, ya, jangan sampai kita, tetangga kita, ya, teman-teman kantor kita itu bahkan tidak tahu bahwa kita ini orang Kristen. Ya. Saudara, itu wah. Karena apa? Saudara, kita ini dipanggil menjadi penjala manusia. Ya. Ada juga istilah garam dan terang, ya. Garam dan terang. Ya, jadi terang Kristus. Jadi jangan sampai saudara, kita tidak dikenal sebagai orang yang percaya Kristus, ya. Jadi saudara, kita ini membawa orang supaya orang itu kemudian mengenal Tuhan kita, ya, mengusahakan orang terlepas dari perjalanan menuju neraka. Nah, jadi saudara, marilah kita sadari keberadaan kita itu seperti itu, ya. Nah saudara, ketika kita dikatakan sebagai murid, ya, sebagai penjala, maka di situ ada proses yang kita alami, yaitu pemuritan dan
pelatihan, ya. Jadi tidak bisa tahu-tahu Petrus, Andreas, Yohanes, ya, Yakobus tahu-tahu tidak diapa-apain jadi penjala ikan. Tidak bisa, saudara, ya. Ada proses pemuritan dan pelatihan. Karena itu dan metode Yesus adalah ikut aku, hidup bersama aku, belajar dari aku, lihat bagaimana aku hidup. Ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, ya, itu ya mau tidak mau kita itu harus mau menjadi murid, ya, supaya kita tahu apa yang kita percaya, supaya kalau ada orang yang membutuhkan kita bisa sampaikan berita itu, ya, bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, menjadi murid itu tidak cukup hanya dengan perkataan, saudara, ya. Ya, kalau sekedar dengan perkataan gampang, ya. Ya, dikasih catatan terus dihafal, bisa, saudara, ya. Tetapi kita itu harus, ya, menjadi murid itu harus menjadi seperti Kristus, ya. Menjadi seperti Kristus. Karena itu Yesus tidak bilang, oh nanti saya akan ada 12 kali pertemuan, tolong para murid kumpul, ya, 1 kali pertemuan 2 jam, ya. Enggak gitu, saudara, ya. Ikut aku, ya, tinggal bersama aku, gitu. Lihat bagaimana aku hidup, ya. Ya, ikut teladanku, ya. Contoh, ya. Jadi saudara, salah satu metode belajar yang paling gampang ya mencontoh aja, saudara, ya. Gitu, mencontoh, ya. Contoh orang yang sudah lebih dewasa di dalam iman itu seperti apa hidupnya. Tapi yang sudah dewasa iman ini, tunjukkanlah bagaimana iman itu dihidupi, saudara. Ya, jangan mengaku punya iman tetapi perilakunya tidak sesuai, saudara. Wah, itu tidak menjadi contoh, saudara, ya. Yesus katakan ikut aku, ya. Tapi saudara, di dalam Alkitab juga ada yang mengatakan itu, yaitu siapa? Paulus, saudara. Ikut teladanku. Nah, jadi saudara, ikut teladanku itu berarti ikut bagaimana aku hidup ini loh, ya. Nah, jadi saudara, kita juga pada titik tertentu, ya, harus bisa mengatakan ikut teladanku kepada anak kita, kepada orang lain, ya. Ya. Anak saya yang kecil, Jonathan, ikut teladan papa, gitu. Bagaimana papa berperilaku, bagaimana papa berkata-kata, bagaimana papa menghabiskan waktu, ya. Saudara, apakah kita siap mengatakan itu kepada anak-anak kita? Ya. Kebanyakan akan mengatakan, wah tidak siap, ya. Bahkan ada yang bilang, oh itu yang bisa mengatakan cuma Yesus dan Paulus, gitu. Tidak, saudara, ya. Paulus manusia biasa, ya. Ya, jadi kita juga harus bisa mengatakan itu, saudara, ikut teladanku. Ya, terutama seringkali kita tambah, ikut yang baik. Jangan ikut yang buruk. Ya. Tapi Paulus tidak ada catatan seperti itu, saudara. Dia akan ikut teladanku, gitu, saudara, ya. Ya, jadi kalau ada kelemahan kita bertobat, itu aja, saudara. Dan kemudian ikut teladanku, gitu, saudara, ya. Ikut teladanku. Jadi saudara menjadi murid, ya, berarti percaya dia. Ya, kalau saudara tidak percaya dia, beriman kepada dia, tidak bisa jadi murid, saudara. Dan beriman ini bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar ngaku, ya, tapi tahu, ya, kemudian percaya bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan yang datang, gitu, ya, yang melakukan apa yang dia katakan itu, ya, mati untuk kita dan sebagainya, itu kita percaya. Dan kemudian bersandar kepada dia, gitu. Ya, bersandar hidup saya kepada apa yang dia janjikan itu. Bersadar bahwa pada satu waktu akan bertemu dengan dia di surga. Beriman, saudara, ya. Kemudian ikut dia. Ya, kalau zaman dulu para murid langsung aja ikut, ya. Rame-rame jalan bareng-bareng, gitu, saudara, ya. Kalau zaman sekarang, ya, kita ikut bagaimana caranya, saudara, ya. Ya, kita harus di dalam persekutuan dengan dia, saudara, ya. Ya, melalui doa, melalui firman, ya, melalui persekutuan, ya. Terus saja hidup kita harus seperti di dalam jalinan hubungan dengan dia, gitu. Ikut dia berarti, saudara. Ya. Dan taat dia, saudara, ya. Ikut itu berarti juga taat, ya. Ya. Jadi saudara ikut
Baca firman, persekutuan dan sebagainya dalam rangka kita belajar. Ya. Jadi saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid, sebagai pengikut, sebagai murid, seumur hidup kita ini adalah pembelajar. Jadi kalau saudara tidak suka belajar, wah saya nggak mau belajar, ini saya sudah maunya begini, ini sudah versi saya terbaik, wah saya nggak bisa saudara, ya. Karena dikatakan kita ini murid, pengikut, ya. Pengikut untuk apa? Untuk belajar. Dan saudara, kita juga dipanggil sebagai murid, itu juga berarti melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ya, jadi kalau Tuhan mengajar, kita juga mengajar. Nanti ada 3 hal yang Tuhan kerjakan di dalam bacaan kita. Ya, itu kita lakukan. Ya, Tuhan datang ke dunia ini bukan sekedar ya supaya anak-anaknya sukses, hidupnya lebih baik daripada orang yang nggak percaya. Nggak begitu saudara. Ya, Tuhan itu datang untuk urusan yang jauh lebih penting daripada itu. Ya, yaitu apa? Yaitu saudara menyelamatkan kita dari perjalanan ke neraka menuju sorga, sehingga nanti kita bisa berkumpul di sorga. Nah, kalau Dia memberi kita makan, ya, memberi kesehatan, itu adalah satu kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kebaikan Dia, ya. Tetapi utama Dia datang adalah membawa kita kembali ke sorga, saudara. Itu misi Tuhan datang. Kalau itu nggak perlu datang, saudara. Nah itu ya, itulah menjadi murid. Jadi kita percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, kita mengikut Dia untuk belajar Dia, agar kita menjadi semakin seperti Kristus, saudara. Ya, jadi ini ya mungkin kayak ngomongnya beda-beda, ya. Gerak-geriknya beda-beda, ada yang kalem, ada yang gesit, dan ada yang kalau nyanyi lompat-lompat, tak apa-apa saudara. Tetapi ketika bicara, ketika berperilaku, dia seperti Kristus. Apa? Dia mengasihi Tuhannya, dan dia mengasihi orang lain. Ya, segala perkataan perbuatannya menunjukkan dia mengasihi orang lain. Wah, seperti Kristus dia gitu, saudara. Itulah panggilan kita sebagai murid, ya. Dan kemudian melakukan pekerjaannya. Jadi 12 murid ini bukan diajari supaya pinter kemudian udah kamu pulang. Enggak, saudara. Kemudian mereka diberi amanat, ya, diberi perintah untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu, saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaannya, ya. Jadi saudara, inilah tugas gereja, ya, tugas gereja yang adalah memberitakan kabar baik itu, ya. Yaitu menjala manusia, ya. Begitu dipanggil dibilang, aku akan menjadikan kau penjala manusia. Jadi saudara, ada gereja sekarang tidak lagi ngerti panggilan ini, ya. Gereja itu untuk kumpul-kumpul, ya, untuk menikmati kebersamaan, ya. Saudara, panggilan Tuhan adalah untuk menjadi penjala manusia, ya. Jangan sampai kita sebagai gereja tidak paham, ya. Sebagai orang percaya tidak paham bahwa kita ini punya misi menjala manusia. Jadi keberadaan kita dimanapun, ingat bahwa kita ini adalah penjala manusia. Dan karena itu perlu seperti yang Yesus lakukan, memuridkan, artinya melatih saudara. Melatih saudara. Saudara, banyak perusahaan keluarga, ya, yang dirintis oleh keluarga gitu, ya, itu tidak bisa lewat satu periode kehidupan sang pendiri, ya. Begitu orang tuanya ini ilahi begitu, selesai, usaha itu tutup, saudara, ya. Anak-anaknya ada yang tidak siap, ada yang tidak mau, ya. Akhirnya tutup, saudara. Ya. Jadi kebanyakan perusahaan seperti itu, saudara, ya. Ya, saya juga merintis usaha, ya.
tadinya juga hampir seperti harus ditutup ya, karena tidak ada pengganti gitu ya. Ya, karena anak-anak sempat tidak tertarik gitu saudara ya. Ya, tapi ternyata puji Tuhan masa COVID menyebabkan mereka nggak bisa dapat kerjaan. Udah, kamu kerja di perusahaan. Ternyata mereka suka saudara ya. Jadi memang ikut itu penting sekali sebenarnya saudara ya. Ternyata suka ya. Dan ternyata mereka bisa melanjutkan. Jadi paling nggak mudah-mudahan generasi berikut sudah bisa ya. Nah saudara, gereja juga seperti itu saudara ya. Gereja ini seperti keluarga dengan bisnis berita keselamatan, Injil, ya kan? Nah, saudara, kalau kita itu tidak melatih jemaat, melatih generasi berikut ini dengan menjala itu, ya, dan kemudian kita tidak mempercayai orang-orang untuk menjadi penjala itu, maka tinggal tunggu waktu gereja ini akan makin banyak orang-orang yang rambutnya seperti saya, saudara. Ya. Orang seperti saya jangan banyak-banyak saudara di gereja, saudara. Ya. Boleh ada tapi jangan banyak-banyak. Ya. Kalau semuanya seperti saya, waduh, gereja ini tinggal tunggu waktu, gak lama saudara ya. Gak lama, paling 2 tahun, 5 tahun, makin sedikit, lama-lama tutup saudara. Jadi saudara, gereja bisnis utamanya adalah memberitakan Injil ya. Dan supaya bisa terjadi maka harus melatih ya jemaat, mempercayai jemaat untuk melakukan ya, seperti bisnis keluarga ya. Kalau tidak, tinggal tunggu waktu. Memang waktunya seolah-olah panjang saudara ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun ya, tapi tetap aja akan tutup pada waktunya saudara. Banyak gereja di luar negeri seperti itu saudara. Saya satu kali ke Amerika, terus saya lihat, wah gerejanya ini namanya bagus ya, kayak gereja apa gitu, lupa saya ya, tapi bagus. Terus minggunya saya mau kebaktian deh, saya ambil aja gereja itu. Sampai di sana saudara, waktu itu rambut saya masih hitam. Tapi yang kumpul rambutnya putih semua saudara. Saling memuji, saling mendoakan, tapi sedikit saja saudara. Padahal gerejanya gede dan megah saudara. Nah, saudara, kita nggak ingin gereja kita seperti itu ya Bu ya. Karena itu kita melatih dan mempercayai. Nah, saudara, apakah kita ini sedang belajar? Itu pertanyaannya saudara ya. Jadi mari kita memiliki semangat untuk belajar ya. Ya, belajar yang diselenggarakan oleh gereja, belajar sendiri ya, belajar firman Tuhan ya. Dan belajar itu saudara adalah terus berubah saudara. Jadi saudara, kalau hanya tahu ayat-ayat ini, baca tahu ya. Tapi bagaimana mengalami itu yang nggak mudah saudara ya. Saudara, kita ini belajar untuk kemudian mengalami keselamatan itu, sehingga kita itu bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan dipakai Tuhan. Saudara, untuk tahu bahwa orang percaya itu akan mengalami sukacita gampang. Tapi saudara mengalami sukacita itu sudah sulit. Apalagi pada waktu terjadi kesulitan. Ya. Ribut dengan atasan, dengan pasangan, tetap sukacita. Itu tidak gampang saudara. Ya, hampir tidak mungkin ya. Tapi pembelajaran kita adalah bersukacitalah senantiasa. Berdoalah selalu. Ya. Jadi lagi apapun tetap berdoa. Itu gampang saudara ya. Itu saudara ya. Jadi saudara jangan meremehkan. Oh, saya sudah tua, sudah cukup belajar saya. Saya sudah S1, STH, MTH ya. DTH. Tidak cukup saudara ya. Kenapa? Bukan gelar yang dikejar oleh Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah kita mengalami hidup seperti Dia. Ya. Walaupun di dalam tekanan yang begitu besar, dia tetap damai sejahtera. Ya, dia tetap waktu mau disalib, dia tetap mendoakan, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, kalau kita di tempat Yesus, wah, nggak tahu saudara apa yang hati kita saudara ya. Jadi saudara jangan berpikir saudara sudah cukup belajar. Jauh saudara ya. Saya setelah mengerti itu, wah saya masih harus banyak belajar. Betul, tidak akan selesai seumur hidup. Itu saudara ya. Saudara, berikut lagi adalah mereka segera ya. Jadi saudara ketika dipanggil mereka segera
meninggalkan jalan, perahu, dan orang tua. Saudara, ini sebenarnya luar biasa, saudara ya. Memang saudara, ini sepertinya mendadak dipanggilnya ya. Tetapi kalau baca Yohanes, itu sebenarnya mereka ini sudah seperti bersama cukup lama. Ya, Yesus itu kehidupannya ada 3 periode, saudara ya. Satu adalah periode yang tidak jelas, ya, masa tidak jelas, tidak terlalu diketahui, ya. Nah, jadi saudara, waktu dia lahir, ya, waktu dia dibaptis, ya, masa-masa dia mempersiapkan diri melayani itu 1 tahun. Ya. Kemudian tahun berikut lagi adalah masa dia menjadi terkenal, ya. Hanya 1 tahun aja, saudara. Ya. Waktu dia mengajar di bukit, khotbah di bukit, ya. Kemudian membuat mukjizat, ya, menyembuhkan dan sebagainya. Wah, dia terkenal, saudara. Ya. Yesus menjadi terkenal, ya. Nah, kemudian nanti akan ada masa dia mulai ditolak, ya. Dia bilang saya mau akan disalib dan sebagainya itu. Sampai betul-betul disalib, ya, sampai dia bangkit. Itu masa penolakan dia. Jadi ada 3 periode, saudara. 3 tahun saja masa pelayanan itu, saudara. Jadi saudara, kemungkinan mereka ini sudah belajar dengar tentang Yesus dalam 1 tahun tidak jelas itu, ya. Jadi ketika dipanggil, mereka kemudian sudah siap gitu, saudara, ya. Jadi bukan mendadak aja, saudara, ya. Jadi itu. Dan mereka meninggalkan jala dan perahu, ya. Berarti mereka meninggalkan kepastian hidupnya itu, saudara. Jadi kita ikut Tuhan itu seperti itu, saudara, ya. Tidak bisa, Tuhan nanti saya makannya apa, gitu, ya. Saya nanti tinggalnya di mana, gitu. Sudah ikut aja, saudara, ya. Saudara, di dalam kehidupan yang zaman sekarang, saudara, ya, itu juga kita perlu sikap seperti itu, saudara, ya, berserah, ya. Jadi misalnya, wah, saudara, di pekerjaan itu harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian saudara sadar, wah, ini nggak benar ini. Nah, saudara, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, kita begitu sadar, maka kita harus berani meninggalkan, saudara. Ya, harus berani meninggalkan. Dan kemudian, ya kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kita. Jadi saudara, saya juga pernah mengalami pengalaman seperti itu, saudara. Saya direkrut oleh orang yang dari Sumatera Utara. Aktif pelayanan, jadi saya kan tenang, saudara. Wah, ini apalagi diajak berdoa dan sebagainya. Ada persekutuan. Wah, tapi ternyata mereka ini tidak mau membayar pajak, ya. Bertahun-tahun begitu, saudara. Dan saya mulai merasa tidak nyaman. Tahun kelima saya merasa tidak nyaman. Saya bilang, kalau perusahaan ini tidak mau membayar pajak, saya keluar, gitu, saudara. Dan saya keluar, saudara, tanpa persiapan, ya, tanpa cari kerja dulu dan sebagainya, enggak, saudara, ya, keluar aja, saudara, ya. Tapi kemudian ada beberapa orang yang ikut, ternyata kami bisa melanjut, bikin lagi baru, gitu, saudara. Dan ternyata Tuhan Tuhan memelihara itu, saudara, ya. Jadi saudara, kita ketika dipanggil, maka sebagai orang percaya ini, sebagai orang yang mau percaya ini, harus ikut aja, saudara, tanpa harus nuntut dulu. Mana kepastian saya nanti kalau saya ikut Tuhan? Ya, itu bukan cara kerajaan Allah begitu, saudara, ya. Karena Dia adalah Allah. Dia juga meninggalkan ayahnya, saudara, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu melebihi dengan manusia, saudara. Ya, ada budaya tertentu hubungan keluarga itu begitu hebat, ya. Di kelompok di Chinese, ya, Batak saya tidak tahu, ya. Tapi saudara, itu tidak melampaui hubungan kita dengan Tuhan. Suami istri di dunia ini sangat erat, ya, lebih dari hubungan orang tua dengan anak, ya. Menurut firman Tuhan begitu. Tapi nanti di surga tidak ada lagi suami istri, ada kita dengan Tuhan, gitu, saudara. Jadi karena itu, saudara, kalau dipanggil, dah ikut gitu aja, saudara, gitu. Ya, bayangkan kita sudah di surga aja, saudara, dipanggil, tunggu, istri saya, nggak ada istri saya.
Tunggu, orang tua saya nggak ada, saudara. Semua pusatnya adalah Allah kita, ya. Jadi saudara, mari kita ikut, ya, ikut dengan meletakkan jalan, meninggalkan perahu, meninggalkan bapak ibunya itu, ya. Berarti saudara ini adalah ikut Tuhan sepenuh hati, sepenuh hati. Jadi memang agama kita ini agama hati, saudara, ya. Jadi kita meninggalkan semua ini sepenuh hati, ya. Tidak terjebak oleh kepastian-kepastian dunia ini, termasuk keluarga kita. Kita itu ikut Tuhan sepenuh hati, ya. Saudara, Tuhan itu berdaulat, ya. Tuhan itu saudara, Allah, ya. Ya memang kita belum ketemu Allah. Jadi kita itu seringkali sangat menganggap Allah itu tidak jauh amat dengan kita gitu. Ya. Sehingga kita bisa membantah, ya, kita bisa berargumentasi, nanti dulu. Tidak bisa, saudara, ya. Ya, misalnya saudara bertemu dengan yang tadi doakan Ibu Intan tadi, Jokowi. Ayo ikut saya ke IKN. Mau ngapain Pak ke IKN? Saya rasa nggak begitu, ya. Oh ya, Pak, ikut, gitu aja. Itu baru presiden, saudara, ya. Nah, ini presidennya presiden, gitu, saudara. Ayo ikut aku. Oh, sudah nggak bisa jawab, saudara. Oke, ikut. Dan ikutnya sepenuh hati, saudara, ya. Nggak sambil ikut terus ngomel-ngomel. Wow, nggak begitu, saudara. Ikut sepenuh hati, ya. Gitu, saudara. Nah, jadi saudara, mari, ya, kita melihat diri kita ini, saudara, ya. Apakah kita ini sudah memenuhi panggilan Tuhan kita sepenuh hati? Ya. Ikut aku, oh ya Tuhan, ikut. Itu maafkan saudaramu, oh ya Tuhan, saya maafkan. Ya. Oh, ini ikut tuh melayani ketua panitia Natal, oh ya Tuhan, saya ikut. Gitu, saudara. Ya. Apa saja, ya. Ya Tuhan, saya ikut. Saya mau ikut Tuhan. Itu, saudara, ya. Itu poin keempat, saudara, ya. Poin terakhir, saudara, ya. Tapi poin terakhir ada 3 poin. Jadi saudara, poin kelima, ya, adalah pelayanan Yesus. Ya, di dalam bacaan kita di ayat 23 sampai 25 itu adalah pelayanan Yesus. Ya. Dan saudara, pelayanan Yesus adalah pelayanan kita. Ya, karena Tuhan datang kemudian menjadikan para murid-murid itu supaya melanjutkan apa yang dia kerjakan, ya. Jadi ini adalah tugas kita, saudara, ya. Yaitu apa? Yaitu di ayat 23 ia mengajar, ya. Kemudian ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, ia melenyapkan segala penyakit, ya. Segala penyakit. Jadi saudara, itulah ringkasan tugas gereja-gereja, dan berarti juga tugas masing-masing kita, ya. Mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan, saudara, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, pertama adalah mengajar. Jadi saudara, ya, mengajar ini seperti yang kita bayangkan mungkin sedikit banyak, ya. Yaitu kita itu mengajar, ya, apa yang firman katakan, ya. Ya, mengajar, menjelaskan, memberikan pemahaman, ya. Allah itu siapa, Yesus itu siapa, ya. Roh Kudus itu siapa, apa yang dikerjakan, ya. Kerajaan Allah itu seperti apa, itu perlu dijelaskan oleh gereja, saudara, ya. Jadi saudara, misalnya Yesus mengajar melalui khotbah di bukit, ya. Prinsip-prinsip kerajaan surga itu seperti apa, karakter yang dihargai di kerajaan surga itu seperti apa, gitu, saudara, ya. Jadi ini Tuhan Yesus sering di dalam perjalanan pelayanan itu mengajar, ya. Dia khotbah, kemudian dia juga sering menggunakan perumpamaan. Itu untuk mengajar, saudara, ya. Ilustrasi, ya, untuk mengajar kebenaran, supaya kebenaran itu dipahami, ya. Kemudian dia juga ketika berbicara dengan ahli Taurat, dia juga sering menjelaskan, ya. Maksudnya berzina itu apa? Tidak berzina itu apa? Oh, bukan hanya berhubungan tubuh, tetapi
ketika kita melihat orang menginginkan sudah berzina, itu kebenaran saudara ya. Jadi jangan saudara senang-senang nggak pernah selingkuh sampai ke hotel, tapi pikirannya jorok saudara. Wah sudah selingkuh gitu saudara ya. Itu. Jadi saudara ini agama hati ya. Jadi kita senyum aja sama orang, tetapi hatinya marah-marah. Wah ini sudah membunuh. Wah saudara itu kebenaran saudara. Kenapa? Karena nanti ketika kita ketemu Tuhan, dia bisa mengatakan, aku tidak kenal engkau. Padahal saya sudah ke gereja, saya sudah bernubuat, saya sudah memberi makan dan sebagainya. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Karena kebenaran tidak kita pahami, saudara. Ya. Dan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Kita hanya melakukan di permukaan saja. Ya. Padahal Tuhan melihat hati saudara. Jadi itu hati-hati saudara ya. Mudah-mudahan kita selamat semua saudara ya di Tuhan ya, dengan mengerti kebenaran saudara ya. Itu saudara ya. Jadi itulah itu. Jadi gereja ini perlu ya mengajar. Tidak sampai sekedar tahu, tapi sampai melakukan. Ya. Jadi ya, pemimpin-pemimpin ini akan mempertanggungjawabkan hal-hal seperti itu. Ya. Bagaimana jemaat ini diajar kebenaran, tidak sekedar tahu, tetapi mengalami. Ya. Itu saudara, itu nomor satu ya. Jadi saudara, sebagai orang tua, sebagai pribadi kita juga punya beban mengajar di tempat di mana kita berada. Ya. Jadi kepada anak-anak ya kita ajar ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita ada kesempatan mengajar saudara ya. Kenapa kok kita ke gereja? Ya, kita diciptakan Tuhan baik dan sebagainya ya. Kita beribadah, itu kewajiban. Kadang-kadang kamu harus menghormati orang tua kepada orang lain ya. Kenapa? Karena kalau nggak menghormati, kamu nggak diberkati ya, umurmu bisa tidak panjang. Itu ada di Keluaran 21. Jadi saudara, kita masing-masing punya tugas mengajar anak kita, ya, mungkin pasangan kita, ya, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya. Karena kita diajar untuk mengajar saudara, ya. Seperti Yesus yang mengajar. Ya. Jadi saudara, mari kita memiliki semangat untuk mengajar, ya. Mengajar kebenaran, jangan mengajar ketidakbenaran saudara. Oh, semua Tuhan sama, wah salah saudara, ya. Ya ini kan Paus ini datang, kemudian banyak menjadi pembicaraan, dan salah satu yang dikatakan Paus mengatakan semua Tuhan itu pada akhirnya sama. Wah nggak benar saudara, ya. Tuhannya ini dengan Tuhannya ini dengannya beda-beda saudara, ya. Karena Tuhannya beda, maka di sininya juga beda-beda saudara, perilakunya juga beda-beda. Jadi tidak bisa seperti itu ketika mengajar kebenaran saudara. Ya. Kita mungkin tidak perlu cerita Tuhan yang lain, Tuhan kita aja dulu. Ya. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang satu-satunya yang dikenal di dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia dan sebagainya. Ajarkan kebenaran itu. Ya. Itu tugas kedua atau pelayanan Yesus yang kedua adalah memberitakan saudara ya. Jadi memberitakan ini sebenarnya menyampaikan ya berita bahwa ada keselamatan di dalam dirinya dan mengajak orang percaya supaya diselamatkan. Itu saudara ya. Jadi saudara kalau mengajar itu lebih jelas, lebih detail, lebih panjang lebar, lebih meliputi banyak hal, maka memberitakan ini berarti memberitakan keselamatan, ya. Bahwa kalau Yesus datang untuk menyelamatkan, kalau Anda percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda selamat, ya. Itu. Dan saudara juga dia dikatakan memberitakan kerajaan Allah. Ya, jadi saudara di sini kita juga memberitakan ini berarti memberitakan keselamatan dan kerajaan Allah, bahwa kita ini akan ada di dalam suatu kerajaan, gitu.
di mana rajanya adalah Yesus. Ya. Orang yang diselamatkan akan dikumpulkan, ya, menjadi satu kerajaan dari orang-orang yang diselamatkan. Jadi karena itu tidak bisa saudara kita itu membenci orang lain, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak bisa saudara. Kita ada di bawah satu kerajaan. Kalau kita tidak mau, kita tidak di dalam kerajaan itu. Itu saudara ya. Jadi saudara, itulah tugas, dan seringkali kedua-duanya berkaitan ya. Tuhan Yesus sering habis mengajar, dia juga memberitakan, percayalah kepadaku, engkau akan diselamatkan. Itu saudara. Jadi itulah tugas daripada gereja ya, tugas daripada gereja. Tidak sekedar mengajar, tapi juga memberitakan. Ya, jadi jangan sampai gereja kita tidak mengajar, tidak memberitakan. Ya. Mengajar, tidak memberitakan. Ya. Memberitakan, tidak mengajar. Kita harus dua-duanya, saudara, ya, mengajar dan memberitakan. Ya. Jadi mari pemimpin gereja berpikir serius hal ini, ya. Dan mari masing-masing kita juga terbeban untuk mengajar kebenaran dan memberitakan keselamatan itu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan berikutnya lagi dikatakan dia itu menyembuhkan, ya, menyembuhkan. Dan itu dilakukan dengan melakukan mukjizat, ya. Dan saudara, tidak pernah Tuhan itu hanya melakukan mukjizat gitu saja, ya. Selalu kemudian dia mengajarkan sesuatu, kemudian dia mengajak orang itu percaya. Jadi saudara, mukjizat itu kalau dilihat di dalam Alkitab itu adalah untuk melengkapi, ya, pengajaran dan pemberitaan. Terutama adalah untuk menegaskan Yesus itu siapa. Yaitu Yesus itu adalah Allah sendiri yang Maha Kuasa. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam mukjizat-mukjizat itu, maka Yesus itu membuat mukjizat yang menunjukkan dia berkuasa atas alam. Ya. Misalnya badai itu tenang saudara, ya. Ikan diberkati jadi banyak. Itu semua menunjukkan bahwa yang memberkati ini bukan manusia biasa gitu, ya. Ini adalah Allah sendiri, ya. Kemudian menyembuhkan, ya. Menyembuhkan sudah apa saja, penyakit apa saja itu sudah bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada semua penyakit bisa kecuali ini, nggak bisa. Tuhan Yesus nggak bisa, nggak begitu saudara. Semua penyakit bisa, ayan bisa, bisu tuli bisa, ya, dan sebagainya bisa saudara. Apalagi aja pusing-pusing, ya. Ya. Zaman sekarang katanya banyak kesembuhan itu sakit kepala saudara. Ada juga yang katanya kakinya yang kurang seimbang dibikin seimbang. Saudara, itu kecil untuk Tuhan, ya, atau bukan seperti itu, ya. Kesembuhan yang Tuhan ingin tunjukkan itu kesembuhan yang besar, saudara. Karena apa? Karena ingin membuktikan dia itu besar, ya. Karena itu orang yang lumpuh bisa jalan beneran, saudara, ya, nggak jalan sehari dua hari kemudian lumpuh lagi, saudara, ya. Itu, nah, jadi itu, nah, saudara, dia juga berkuasa atas kuasa gelap, saudara. Ya, kalau kerasukan itu dia usir, gitu, saudara. Jadi saudara, kita juga harus bisa meyakini itu, ya. Jadi saya rasa di Indonesia ini masih banyak kerasukan, ya. Jadi kalau ada kerasukan, saudara tunjukkan bahwa saudara punya kuasanya untuk mengusir kerasukan itu. Karena itulah kemudian membuktikan bahwa oh iya benar, orang Kristen ini ada Allah di dalamnya dan punya kuasa. Dengan saudara, ada teman di gereja itu cerita, oh ini pembantunya kerasukan, wah lari saya gitu. Wah saudara, itu memalukan Tuhan kita, saudara, ya. Ada pembantu kerasukan, saudara datangi, ya. Saudara usir kuasa gelap di dalam dirinya, di dalam nama Tuhan. Jangan nama sendiri, saudara, ya. Kalau nama sendiri, saudara diketawain, saudara, ya. Tapi kalau di dalam nama Tuhan, dia tidak akan berani. Dia juga bahkan membuat mukjizat atas kematian, saudara, ya. Ada beberapa orang dibangkitkan dari kematian. Cerita yang paling jelas adalah Lazarus, ya. Tapi ada juga putri putra, ya, yang dia bangkitkan. Ada beberapa, saudara, ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan, saudara, ya. Jadi kita sebagai orang percaya tidak perlu takut mati. Tuhan akan memberi kehidupan kepada kita, ya.
Tapi itulah saudara Tuhan kita, ya. Jadi saudara, gereja pada masa kini dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Apa? Mengajar, memberitakan, dan menolong orang, ya, seutuhnya. Yang sakit disembuhkan. Ya, kalau kita mendoakan, kalau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, ya. Kalau tidak sembuh, ya Tuhan punya kehendak yang kita tidak mengerti, ya. Tapi orang yang membutuhkan makanan, kita harus ikut menolong, ya. Orang yang mengalami macam-macam kesusahan, gereja harus menunjukkan kasihnya. Jadi saudara, gereja memiliki tugas seperti itu, mengajar firman, memberitakan Injil, dan menolong orang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Satu ayat saya bacakan, ayat terakhir mengatakan begini: dan semua orang yang percaya tetap bersatu, dan segala mereka adalah milik bersama. Mereka menjual segala milik mereka dan membagi-bagikan hasilnya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang butuh baju dikasih baju, yang butuh beras dikasih beras, ya. Tentu sesuai dengan hikmat dan kemampuan gereja. Jadi saudara, kemudian di poin terakhir ini adalah masalah Yesus menyembuhkan. Jadi saudara, apakah kita peduli dengan kebutuhan-kebutuhan orang itu secara fisik, secara mental, ya? Apakah kita peduli sebagai orang percaya, sebagai gereja? Kita kalau sudah dimuridkan Tuhan, pasti kita peduli, saudara. Kalau saudara belum peduli, berarti kita ini jauh dari lulus, gitu, ya. Kalau saudara sudah lulus, maka saudara ada kepedulian. Itu renungan kita hari ini, saudara. Jadi sebagai penutup kita, saudara, jadi sebagai orang percaya, saudara, ternyata tidak segampang hanya ke gereja dan sebagainya itu, ya. Sekali diselamatkan selamat, itu enggak sesederhana itu, saudara. Karena Tuhan tidak sekedar memanggil kita menjadi orang yang seperti itu. Dia memanggil kita untuk orang yang beriman dan menjadi pengikut Dia. Yang artinya adalah menjadi seperti Dia, ya. Dan termasuk di dalamnya melakukan apa yang Dia lakukan, ya. Nah, saudara, maka dia menjanjikan penyertaannya. Dia menjanjikan akan memenuhi segala yang kita butuhkan. Dan dia menjanjikan pada waktunya kita akan mengalami kemuliaannya. Ya, jadi kemuliaannya itu saya yakin kita alami di dunia, tapi lebih lagi di surga, saudara. Karena itu saudara, ya, ikut Tuhan ini saya percaya sudah pasti, ya, itu adalah yang terbaik bagi kita, bagi manusia. Mari kita berdoa.